menyerahkan diri menyembahmu. Bagi Indonesia yang kau kasihi Tuhan. Bagi pemuda-pemuda Tuhan yang kau kasihi Tuhan. Kami rendahkan hati kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Terima kasih. Teman-teman silakan duduk. Lirik tadi berkata, kami datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati. Teman-teman, hari kita belajar mengenai gym. Artinya apa? Grow youth miracle. Mukjizat. Ternyata mukjizat terbesar bukan ketika orang buta melihat. Karena bagi Tuhan begitu mudah untuk melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Tinggal dia bilang buka, maka dia melihat. Mukjizat terbesar bukan bicara mengenai orang yang lumpuh bangkit. Karena dengan mudah Tuhan berkata, bangkit, angkat latilamu, maka orang itu berjalan. Bahkan mukjizat terbesar pun bukan ketika orang mati bangkit. Karena dengan mudah Tuhan berkata, Lazarus keluar. Maka Lazarus keluar. So, pertanyaannya, apa mukjizat terbesar? Ternyata di Alkitab, mukjizat terbesar adalah ketika ada 1-2 orang berbalik kepada hati Bapa. Mukjizat terbesar di Alkitab adalah ketika ada 1-2 orang datang bilang, Tuhan udah jauh nih, aku kembali padamu. Di dalam melalui Nabi Yesaya dikatakan gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah,
Maha Kuasa Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Betapa bertobat adalah suatu keinginan yang Tuhan harapkan dari setiap anak Tuhan. Makanya berkali-kali Tuhan lakukan something. Dia kasih, ya saya bukan katakan Tuhan memberikan masalah, tapi Tuhan izinkan masalah supaya kita kembali sama Dia. Makanya kitab Roma pasal yang kedua ayat 4 sampai 5. Kita udah baca minggu lalu dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Wow. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Mujizat terbesar adalah ketika Tuhan mengetuk pintu dan ada yang berbalik datang kepada Dia. Kita udah tahu satu ayat di Wahyu pasal 3 ayat yang 20 dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wow. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kerap kali kita bilang ayat ini kan buat jiwa baru. Yang jiwa baru bertobat ketika hatinya diketuk supaya berbalik. Tapi tahu gak sih teman-teman bahwa ayat ini disampaikan bukan ke jiwa baru. Ayat ini disampaikan kepada jemaat Laodikia. Satu jemaat yang sudah lama mengenal Tuhan, sama seperti kita. Suatu anak-anak muda, anak Tuhan yang sudah lama kenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku ketuk pintu. Sekiranya ada yang mau membuka. Dan yang lebih luar biasa lagi, aku mau masuk dan apa? Makan. Ketika Pak Jokowi mengundang orang untuk makan, pasti ada something yang mau dibicarain. Ketika seorang Bapak Jokowi mengundang orang makan, dia gak cuma makan nongkrong tanpa ngomong yang jelas. Pasti ada suatu pembicaraan. Deal-dealan lah. Aku mau ini, kamu lakukan ini. Same sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengetuk, sekali lagi, bukan jiwa baru, bukan orang belum mengenal Tuhan, tapi jemaat yang sudah lama beribadah. Tuhan bilang kalau kita mau membuka, Tuhan mau masuk untuk apa? Untuk bekerja sama dengan kita. Melakukan suatu perkara yang besar. Tuhan mengetuk hari ini hati kita. Maukah kita punya hati berbelas kasihan buat orang lain? Itu suatu kerjasama yang luar biasa antara Tuhan dan kita. Itu apa? Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mudah? No. Makanya hari ini temanya tau gak apa? Gym. Ternyata gym ada di Alkitab. Gym artinya gymnosko. Artinya apa? Latihan. Makanya kata itu dipakai di gym-gym yang ada. Gym apa. Tapi itu ternyata dari Alkitab bahwa kita diminta Tuhan untuk gymnosko. Apa? Latihan. Dan Tuhan tahu dan kita tahu, bahwa latihan itu gak enak. Mungkin teman-teman yang pernah gym, gak mungkin 1-2 hari kita langsung gym, langsung kuat, no. Pelan-pelan, sakit, lama-lama terbiasa. Same. Untuk kita dapat apa maksudnya Tuhan, kita perlu latihan. Maka kita belajar latihan di hadirat Tuhan. Dan ketika kita latihan itu akhirnya kita menjadi, nah ini dia, kita menjadi tenang. Kenapa seorang seorang Daud tidak takut menghadapi Goliat? Karena dia latihan. Memang dia gak latihan perang. Tapi keadaan mengajak dia untuk latihan melawan singa. Dia gak ujuk-ujuk sebagai anak yang cengeng, anak yang manja tiba-tiba masuk ke medan perang jadi pahlawan. No. Memang dia tidak pernah latihan perang. Tapi dia latihan kepada tantangan-tantangan yang kadang lebih berat daripada perang. Kalau dia menghadapi singa. Jadi kalau kita mau tenang dalam menghadapi situasi masalah, menghadapi goncangan, yuk kita latihan, yuk kita gymnosko. Supaya mukjizat terbesar terjadi bagi kita, bagi orang lain. Yaitu ketika
teman-teman kita datang kembali kepada Tuhan. Dan juga kita kembali sama Tuhan. Makanya Tuhan usaha dilakukan berbagai macam cara supaya kita balik. Mungkin kita berkata, oh no, aku orang berprinsip, aku punya prinsip kuat. Yang ngerokok gue juga kok, kenapa jadi lu yang masalah? Yang ngelakuin dosa gue juga kok, yang neraka gue juga kok. Itu bukan prinsip. Kalau prinsip itu Alkitab, jadi iman. Tapi kalau itu adalah suatu kesalahan yang Tuhan bilang, ayo balik. Makanya Tuhan coba terus, dia sentuh hati kita. Ayo balik. Semudah itu aku menerima engkau. Dan ketika kita berkata, Tuhan aku mau balik. Aku mau buka pintu. Membiarkan kau makan bersama dengan aku. Membiarkan kau berdiskusi untuk apa rencanaku ke depan. Untuk apa masa depanku. Aku mau Tuhan. Gak mudah sih Tuhan. Tapi aku mau latihan. Karena aku tahu. Ketika aku terus latihan. Terus gimnosko. Untuk mengejar rencana Tuhan. Maka di sanalah aku mendapat ketenangan. Kita butuh ketenangan. Dan itu kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Hari ini kita mau berdoa buat generasi muda kita. Dimulai dari kita. Maukah kita hari ini membuka hati kita berkata, Tuhan aku mau berbalik. Karena miracle terbesar, mujizat terbesar bukan ketika orang mati bangkit. Itu terlalu mudah buat Tuhan. Bukan ketika papa mama kita atau teman kita yang sakit COVID-19 sembuh, itu terlalu mudah buat Tuhan. Terlalu kecil. Tapi ketika ada 1-2 orang berbalik sama Tuhan, itulah mujizat terbesar. Dan itu kita mulai dengan kita gym. Berlatihlah. Alkitab berkata bukan berdoalah supaya engkau tenang, no. Alkitab berkata jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu mulai dari latihan. Kita katakan pulihkan, sembuhkan hati kami, bangsa kami. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa kami Tuhan. Ini doaku Untuk pemuda-pemudamu, untuk bangsa untuk Indonesia, dimulai dari kami Tuhan. lawan Tuhan, pulih. Kita angkat tangan kita sama-sama. Kita katakan pulihkan. Oh Bapa, sembuhkanlah Tuhan. Sembuhkan Dimulai dari hati kami, hidup ini Tuhan. hati ini, Oh Bapa, pulihkanlah
Engkau mengetuk setiap pintu hati kami Tuhan. Dan Kau berharap ada 1-2 orang hari ini yang membuka pintu hatinya untuk berbalik sama Tuhan. Untuk membiarkan Tuhan semeja dengan kami. Dan Tuhan berbicara untuk suatu rencana yang besar ke depan dalam hidup kami. Bapa, gak mudah, tapi kami tahu itu sebabnya kami harus latihan. Gak mudah jadi orang tenang Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus latihan. Karena kami tahu Engkau lebih dahulu menyembuhkan hati kami, memulihkan hati kami. Sehingga kami bisa berdiri bagi pemuda-pemuda-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk pemuda-pemuda di seluruh Indonesia Tuhan. Yang hari ini kehilangan harapan, yang hari ini jauh daripada Tuhan, yang hari ini semakin jauh meninggalkan Tuhan Bapa. Kau ingin mujizat terbesar terjadi, yaitu ada 1-2 orang daripada mereka kembali kepadamu. Yaitu teman-teman kami datang kepadamu Tuhan. Itulah mujizat terbesar yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami dan lewat hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami dulu berbalik kepadamu Tuhan. Membiarkan Kau masuk dalam hati kami dan kami di dalam Kau Tuhan. Karena Kau terus memulihkan hati kami Tuhan. Kita angkat tangan kita sekali lagi, kita katakan mengalirlah kuasa di tempat maha tinggi. Tenanglah teman-teman. Jadilah orang tenang di dalam Tuhan. Kita angkat tangan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Jadilah tenang Bapa kekal mulia, supaya kita dapat berdoa. Kau hadir di sini. Karena Tuhan telah memulihkan kita. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah Tuhan. Mengalir Amin. kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan Memulihkan hati, hati yang terluka. menyembuhkan yang terluka. Sembuh. Ku kan tenang One more time. bersamamu Mari kita katakan, Bapa. mengalirlah Tuhan. Mengalir Haleluya. kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terima kasih Tuhan untuk worship night hari ini. Kami disadarkan bahwa kami ingin terus tetap tenang dalam keadaan apapun. Terus bergerak karena kami latihan. Dan kami tahu tujuannya untuk orang lain. Terima kasih untuk hadirat-Mu mengalir. Baik di tempat ini, baik di rumah-rumah Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah hadirat Tuhan
yang sama tetap kami bawa seumur hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya itu 3 kali sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Terima kasih Yesus.